Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini bersama dengan Pak Arya Bima dan juga Pak Mekeng serta Bang Rey. Saya ke Pak Arya Bima, jadi betulkah mengapa Pak Ganjar sampai dengan saat ini belum diumumkan cawapresnya oleh PDI Perjuangan dan partai pengusung karena memang masih ada wacana duet dengan Pak Prabowo? Pak Arya Bima. Oh, tidak ada. Sampai hari ini yang sejauh saya dengarkan dari pembicaraan Ketua Umum Partai, baik itu Ibu Mega, kemudian dari P3, Hanura, Perindo, masih firm kita mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dipersiapkan bahwa Pak Ganjar adalah sosok yang memang visioner, kemudian strong, dan juga independen di dalam memahami cara berpikir karakternya. Dan ini dicarikan pasangan yang pas untuk membereskan semua persoalan bangsa saat ini maupun ke depan. Jadi untuk pengumuman ke KPU yang akan mungkin berlangsung di sekitar pertengahan Oktober itu bukan tidak ada atau belum ada. Saat ini pun sudah ada siapa pasangan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Memang belum merucut ke satu. Nah, untuk menentukan satu siapa yang menjadi wakil presidennya Pak Ganjar ini kan perlu ada satu yang dicermati betul, yang betul-betul matang, tidak gerusa-gerusu, dan waktunya pasti ada. Bukan berarti juga opsional untuk memasangkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu tidak ada, tetapi sampai hari ini itu lebih pada bagaimana membawa dan menghadirkan Pak Ganjar ke seluruh stakeholder partai di tingkat bawah untuk mengejar tingkat kepopuleran yang masih sekitar 90% baru kenal Pak Ganjar. Jadi persoalan wapresnya itu adalah persoalan elit. Dan persoalan dua pasang atau tiga pasang itu juga persoalan elit. Narasi publik ini ya masih bicara soal tiga pasang. Nah, bagaimana Pak Arya Bima, kehendak elit ini menjadi kondisi atau kehendak publik, saya kira publik juga nggak terlalu pusing kok mau dua pasang atau tiga pasang, yang penting cepet-cepet aja ada presiden kan gitu. Oke, baik. Tapi begini Pak Arya Bima, Ketua DPP PDIP Mbak Puan Maharani menyebut jika terbuka memang peluang duet antara Ganjar dan Prabowo, bahkan komunikasinya dengan Pak Prabowo secara informal disebut terus berjalan. Nah, ini sudah sedalam apa kira-kira pembahasan ini Pak Arya Bima setahu Anda? Nah, kalau sekarang ada kemungkinan, tapi belum ada kedalamannya ya. Masih merespon Mbak Puan kan hanya merespon pertanyaan. Ya, merespon pertanyaan. Kalau serang politisi kan selalu ada hal saja kecenderungan, ada kemungkinan. Tentang seberapa besar kemungkinannya, itu tentu Mbak Puan juga tahu persis bagaimana pembicaraan Mbak Puan Maharani dengan Ibu Ketua Umum sebagai pemegang otoritas tertinggi dengan ketua umum partai yang lain. Saya kok melihat sampai hari ini peluang itu ada, tapi kecil untuk menyatukan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo dalam posisi siapa yang menjadi presiden dan wapres saja bisa-bisa 1 bulan nggak selesai kan itu. Kecil kemungkinan Mas, walaupun itu akan selalu mungkin di dalam politik seperti yang disampaikan Mbak Puan. Baik, saya ke Pak Mekeng. Tadi kalau menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bang Rey mengatakan bahwa nggak bisa kalau ingin menyatukan Pak Ganjar dan Pak Prabowo tanpa paksaan itu tidak mungkin begitu kata Bang Rey. Pak Mekeng, bagaimana respon Anda? Sepakat dengan statement Bang Rey ini? Ya, di politik kan tidak mungkin ada paksaan. Apalagi ini kan semua udah tokoh-tokoh. Pak Prabowo tokoh, Pak Ganjar tokoh, dan dua-duanya ini partai besar. Tidak ada yang bisa memaksa mereka. Yang bisa memaksa mereka adalah pikiran mereka untuk kepentingan bangsa ini. Untuk lebih mudah. Tapi itu pun menurut hemat saya kemungkinannya sangat kecil karena dua-duanya sudah dideklarasikan oleh partainya menjadi calon presiden. Nah, kalau tiba-tiba terjadi kesepakatan untuk yang satu menjadi wakil presiden, ini kan juga repot buat internal partai tersebut. Dan kader-kader di bawahnya akan bertanya kenapa kita yang jadi wapres, kenapa nggak kita jadi ini, kan akan jadi susah. Jadi ini menurut hemat saya ya dalam 1 bulan ke depan ini isu-isu ini pasti akan bergulir lah. Bergulir tentang 1 poros kayak 2 poros kayak 3 poros kayak.
Nah ini kan pasti akan terjadi. Tapi menurut hemat saya 3 ini udah memang poros yang sudah terbentuk ya. Tinggal kalau soal wakilnya ini kan masih cocok mencocokkan antara capres dan wapres ya untuk gimana memenangkan kontestasi ini. Jadi menurut hemat saya ini narasi yang diangkat, tetapi kemungkinannya menurut hemat saya sangat kecil. Karena dua-duanya sudah dideklarasikan secara resmi oleh partai-partai ini. Dan untuk merubah ini juga satu effort yang besar. Nah, Pak Itu. Mekeng, untuk menduetkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini setahu Anda pernah tidak dibahas di dalam internal koalisi Indonesia Maju atau mungkin secara spesifik di internal Partai Golkar sendiri? Saya rasa enggak lah, kan mereka udah membicarakan program kerja ke depan kok. Kemarin kan sekjen-sekjen bertemu itu kan udah bicara tentang program kerja Pak Prabowo pada saat nanti kalau menjadi presiden. Jadi tidak ada berpikiran untuk hal yang demikian. Betul, sama itu. Iya, jadi ini isu yang menurut hemat saya kurang tahu sumbernya dari mana kok tiba-tiba jadi 2 poros. Kalau Mas Ray bilang Pak Sajuli hanya berseloroh aja, bercanda aja dilempar itu keliling. Ya betul, jadi ini kan timnya Pak Ganjar juga sudah membuat programnya, apa yang akan dilakukan 1 tahun, 5 tahun ke depan. Terus tiba-tiba dirubah, itu kan sesuatu pekerjaan yang tidak mudah. Jadi menurut hemat saya ya udahlah, masing-masing koalisi silakan persiapkan diri untuk memenangkan kontestasi ini. Itu. Oke. Baik, Bang Rey, kalau menurut Anda lebih baik Pilpres 2024 mempertimbangkan berbagai aspek ya, tidak hanya mempertimbangkan aspek menghemat saja, tetapi mempertimbangkan dari berbagai aspek. Lebih baik 2 poros tapi 1 putaran atau 3 poros tapi kemungkinan besar 2 putaran? Ya, kalau mempertimbangkan mana yang lebih baik bagi perbaikan kualitas demokrasi kita ya mungkin 4-5 pasangan jauh lebih baik gitu. Makanya kan saya setuju dengan ya 0% presidensial threshold, 0% parliamentary threshold, agar lebih banyak pilihan bagi masyarakat kita. Dan kita nggak mendapatkan calon presiden yang begitu lagi kan. Selalu ada wajah baru. Dan wajah baru itu akan selalu menarik ya, mengikut sertakan pemilih-pemilih baru gitu. Karena sekarang dua wajah baru, Pak. Kenapa? Sekarang kan 2 wajah baru. Ya itulah, jadi tambahannya 2 wajah baru kan dan sebagainya gitu. Nah itu akan lebih menarik masyarakat sebetulnya. Nah oleh karena itu ya kalau saya sendiri ya berpikirnya itu diperbanyak, justru diperluas. Tidak hanya 2 pasang gitu, tapi ya 3, 4, 5 kalau memungkinkan. Dan dalam konteks itulah saya setuju mengatakan presidensial threshold itu ditiadakan gitu. Kekhawatiran Mas Arya Bima itu justru yang menjadi challenge kita kan. Bagaimana politik tidak merusak ritme publik gitu loh. Nah itu memang harus kita latih itu. Justru bukan kita hindari. Gimana kita melatih sebagai bangsa, ritme politik 5 tahunan itu nggak merusak kultur, nggak merusak sistem, nggak merusak hubungan-hubungan sosial dan seterusnya. Politik jalan, ekonomi jalan gitu. Itu yang harus kita bangun. Kita harus ke sana, bukan menghindarinya gitu. Oke. Nah, ya seperti di negara-negara yang lain, betapapun kerasnya misalnya pertengkaran lah katakan antara capres-capres, tapi ekonomi mereka tetap saya tumbuh gitu. Nah itu ke sana kita harus biasakan diri itu. Oke, baik. Untuk pandangannya Mas Ray, saya juga cukup memahami cara pandang bahwa threshold dihilangkan. Tapi saya juga mempersandingkan bahwa apakah 2 poros itu selalu memperkecil kualitas demokrasi kita. Kalau kita belajar dari Amerika sejak kecil, antara Republik dan Demokrat itu juga 2 poros. Tapi sekali lagi prasyarat objektifnya juga beda, kematangan elit dan kematangan rakyat. Sehingga 2 poros itu tidak mematikan iklim demokrasi yang ada. Jadi semuanya bisa kita lihat terus-menerus plus minusnya, karena kenapa setiap 5 tahun undang-undang kita revisi, karena kita selalu ingin melihat setiap praktek demokrasi 5 tahunan itu plus minusnya itu seperti apa, dan kita bisa mengambil hal-hal yang baik untuk kita pertahankan dan hal yang kurang memberikan penguatan pada demokrasi dan tentunya juga penguatan pada kekuatan negara kesatuan kita itu juga tidak terancam. Saya kira itu.
Ya, tadi Pak Arya Bima dan Pak Mekeng sebetulnya statementnya sudah sama ya, mendorong supaya sudahlah sesuai dengan poros yang sudah ada saat ini saja kita berlaga di Pilpres 2024. Bahkan tadi Pak Arya Bima dan juga Pak Mekeng mengatakan wong di masing-masing poros juga sudah membahas program-program kerja begitu ya, program-program pemenangan. Tapi kenapa tidak segera diumumkan cawapresnya ya? Kita tahan dulu jawabannya di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.